Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini akhirnya gue bawa lagi nih mobil rare kita ya. Jadi bukan karena mobil yang limited, tapi mobilnya jarang nongol sekarang di video. Banyak yang nanyain dikira udah dijual mobilnya. Enggak guys, ini mobil masih tetap gue pakai harian. Dan ini mobil memang belakangan ini jarang diekspos saja sih, karena kita teralih oleh si Civic putih. Anyway, hari ini gue lagi menuju ke workshop sekarang, sekitar jam setengah 10 nih. Kita mau ngerjain beberapa, ada Honda Civic Type R tentunya, dan si mobil ini bakal gua drop di toko audio ya. Jadi sebelumnya udah dipasang audio sih sebenarnya. Nah, tapi kali ini gue pengen mencoba ya, kita pengen coba di tuning ulang biar pengen tahu aja sih bedanya kayak apa gitu. Karena tiap-tiap tempat itu kan punya karakter yang beda-beda, walaupun dengan parts yang sama. Kita juga seperti inilah, banyak customer yang ngelakuin tuning ulang tempat kita, bukan karena ya mereka nggak puas gitu, tapi kadang mereka penasaran gitu ya, pengen tahu jadinya seperti apa sih bedanya nih orang kayak apa, mungkin coba-coba gitu ya. Dan kali ini gue juga pengen coba tuningan audionya tempatnya Ko Erikson ya, yang ada di tetangga kita sebenarnya. Nah, jadi langsung aja sekarang kita menuju workshop, nanti kita akan ngobrol lagi di sana. Kita udah nyampe ya sekarang di sini nih mobil. Tadi Ko Erikson lagi tuning mobil lain, jadi belum sempat ngobrol nih. Nah, ini mobil kita sekarang gue mau kasih lihat lagi ya kali ya, update-nya udah sampai mana terakhir. Udah lama nih soalnya nggak nongol. Oke, tampilan luar sih masih seperti dulu ya, nggak terlalu ada beda banyak. Cuman yang baru kemarin gue beli lagi itu adalah baut roda. Baut rodanya ini sekarang kita udah pakai race. Tuh kelihatan banget ya, udah dipakai lama, nggak dibersih-bersihin nih. Sampai tengahnya udah pada karatan, nanti kayak bakal dirapihin lagi deh. Tampilan ruang mesin juga yang sekarang gue balikin lagi intake manifoldnya ke standarnya, jadi biar nggak berisik ya. Karena kalau yang kemarin itu waktu dimatiin mobil itu jadi getar karena nggak ada throttle body. Sekarang kita balikin lagi pakai throttle body, cuman pipingnya tetap udah gantian, kita custom. Radiator juga udah diganti dulu ya. Pokoknya sampai sekarang mobil ini tidak pernah ada masalah sih, udah 20.000 km, ya semuanya oke-oke aja. Dan memang itu yang kita bikin ya, karena stage 3 pun buat daily masih aman dan umurnya panjang, itu yang kita mau. Ini dicas biar apa nih mas? Biar nyalain mesinnya mas. Oh biar itu ya, apa namanya, nanti tetap nggak tekor iya, gitu. Betul. Sama nih kayak kita remap juga begitu kan. Ini jadi kita lagi mau remap audio nih namanya ya, gantian. Kalau remap ECU mesin gue bisa, tapi kalau remap audio nggak ngerti gue. Kita pindah ke workshopnya sebelah. Oke, nah guys, sekarang sebelah gue nih udah ada Ko Erik nih ya. Halo. Ini owner daripada workshop lu namanya apa kok? Selo Galeri. Selo Galeri ya, Selo Galeri. Ini padahal kita tetanggaan udah berapa tahun ya? 7 tahun ada kali ya? Gua di sini 2017. 17 ya, sama lah, gue juga baru masuk. Oh sama, baru masuk. Gue 16-17an kurang lebih ya. Nah, jadi kali ini tetangga udah lama, tapi akhirnya baru ngurusin ini nih mobil. Iya. Nah, jadi yang kayak gue bilang, bukan nggak puas ya sebelumnya, bener oke-oke aja audio, tapi yang namanya orang kan pengen coba ya kok ya. Pengen coba, yang ini kebetulan waktu itu bangunin tempat lain. Pengen coba nih, kayak kita juga banyak customer remap bangun tempat lain, tuning ulang tempat kita. Tapi bukan berarti kan abis itu kan kita ada mobil lain, mungkin kita masuk sini karena cocok gitu ya. Nah, jadi ini kemarin udah mulai sehari tapi belum selesai. Nah, gimana kok komennya dari yang ini nih, yang currently gimana nih? Secara keseluruhan beda ya suaranya. Kemarin cuman ada salah sedikit, hari ini mau dibenerin lagi. Oke, tapi kalau untuk build-nya sendiri menurut lo udah cukup mumpuni kah atau buat masih kurang? Oke. Udah lumayan gitu ya. Udah cukup, buat harian cukup. Buat nikmatin sebenarnya oke aja. Lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Oke. Dan ya sekarang diperfekin gitu ya. Betul. Nah, kalau ini oke nanti Civic deh kita deh tinggal lagi. Tunggu hasilnya aja. Oke. Ya udah kalau gitu ini jadi akan gua tinggal tempat Koko sore ini atau sore ini selesai. Sore ini selesai. Oke, sip. Gua nggak sabar ntar kita dengar hasilnya kayak gimana ya. Siap. Nah, jadi
sambil nanya-nanya dikit nih kalau Erik nih. Ya. Kok kalau tuning ECU gue udah sering lah ya. Ya. Tapi kalau tuning audio gue buta deh. Tapi kuping gue bisa dengar audio enak sama enggak Ya. gitu kan. Nah kalau menurut Ko Erik sendiri nih kayak buat tuning ini apa aja sih poin-poin penting kayak apa pre-check lu apa terus parameter-parameter yang lu pakai tuh apa aja sih kalau buat audio pasti berkualitas gitu lah. setting audio itu memang nggak gampang, rumit. Pertama, yang membedakan kita itu dengan yang lain adalah mic-nya. Oke. Mic-nya kita pakai M7NB ya. Ini nih. Oh Ya, ini mic ini nih. yang ngedesain Pak Nathan Budiono. Oh siapa tuh Pak Nathan? Dia juara dunia di Amerika puluhan kali. Orang Indonesia. Orang Surabaya. Oh oke. Gitu. Jadi yang desain mic-nya dia. Kebetulan saya juga cocok dengan mic-nya, bagus. Jadi kita bisa ngukur fase, delay, terus akustiknya, rumah akustiknya Iya. dengan mic itu. Oke. Terus jadi dengan mic-nya bagus ini diterima sama mic itu untuk lari kemana gitu? Kan Sound yang biasa quality pasti. ke mana? Dari? Ke sound quality ya. Oh sound quality. Oke. Dari high-nya, mid-nya sama mid bass-nya juga pasti nanti lebih presisi. Jadi nggak ngandalin kuping kita doang gitu ya? Kuping itu finalnya. Yang tidak bisa dikasih dengan alat, field-nya itu nanti dari kuping. Tapi basic tuningnya itu nanti kan ada dari grafik responnya, terus delay-nya, itu nanti kan semua kelihatan kan dari alat. Nah, kalau untuk field-nya yang nggak bisa dibaca dengan alat, ya kita dengar tetap. Oke. Untuk cari staging imaging-nya, kita tetap masih pakai kuping. Oke. Jadi ya tetap inilah ya apa namanya kita butuh teknologi Betul, untuk memperfectkan. untuk basicnya sama lah tapi- seperti kayak tuning mesin kan. Ya, Karena ada I know. garis besarnya gitu. Betul. Parameter kita biasa sensor-sensor gitu Betul. kan, terus bacaan dari yang dikeluarin mesinnya gitu. Ya, kurang lebih di audio juga sama. Setting itu nanti ada basic tuningnya, baru nanti final touch-nya ya kita dengerin. Oke, kuping kita buat ini make sure lah gitu Iya, ya. buat make sure. Oke. Nah, biasanya kalau tuning gitu prosesnya berapa lama kok? Kayak misalnya audio udah jadi nih, bikin Kalau audio untuk kan nggak daily cepet use tuh. itu 2-3 jam. 2-3 jam. Oke. Kalau untuk kompetisi ya biasanya cukup lama ya. Bisa berhari-hari. Oh, oke. Karena kan kita tuning hari ini, ntar kita dengerin lagi kurang cocok di mana, ntar diukur lagi, ntar kita perbaiki lagi yang bagian mananya kayak gitu. Oh, oke. Kalau kayak mobil-mobil sekarang itu kan contoh yang dimodif-modif nih, ya performance nih. Knalpotnya berisik gitu-gitu itu jadi ganggu gak sih waktu kayak cover tuning gitu? Misalnya saya lagi tuning di sini, misalnya ada mobil lewat gitu ya, yang mobil-mobil sport gitu keganggu. Oh, enggak, tapi kayak mobilnya sendiri maksud saya. Oh, kalau dari mobil sendiri knalpotnya kan kita tuning saat mobil mati. Oh, oke. Jadi mobil waktu pas fine tune aja baru mesin itu hidup. Oke. Ya kalau knalpotnya berisik ya pasti nggak ganggu. Pasti. Nurunin ini ya, apa ibaratnya ya dia punya kualitasnya. Low frekuensi biasanya keganggu. Low frekuensi. Ya, biasa kalau mobil jalan kan kita keganggu sama road noise kan. Nah, itu biasanya volume yang tadinya kita misalnya sedang mesti agak besarin sedikit. Oh, oke. Paling area situ aja. Oke, lawannya gitu. Tapi kalau dari luar tinggal kasih peredam lebih bagus aja Ya, kali ya. peredam itu sebenarnya nggak mengurangi kebisingan dari luar. Ada cuman nggak besar. Tapi yang paling penting itu adalah peredam itu fungsinya untuk ngurangin road noise-nya. Road noise. Iya. Oke. Seperti itu. Sip. Oke. Nah, gue nggak sabar ya. Jadinya nih gimana nih hasilnya setelah nanti udah kelar dicuning sama Ko Erik. Ntar kita dengar lagi. Nah, sekarang kita jalan aja nih. Karena cuma sebelah doang, tetangga. Tetangga kita nih ada Kodadi sebelah kita nih. Nah, ini yang biasa pegang-pegang mobil jeep. Oke, sekarang kita udah balik ke workshop. Jadi di sebelah gua nih ada 2 mobil ya yang lagi on progress nih. Ini ada BRZ dan yang ini ada mobil FK8 Type R. Yang Type R ini kemarin lagi proses dalam penggantian turbo dan juga kopling sama cam ya. Jadi yang camnya udah beres di mesin. Sekarang kita lagi mau masang koplingnya ya. Tapi sekarang nih gue mau kasih lihat nih mumpung ada nih di sini nih. Yes. Nah ini adalah turbonya ya, jadi turbo penggantinya nih, kita pakai turbo dari MHI Turbo versus ini adalah turbo standarnya ya. Jadi di turbo penggantinya ini sebenarnya turbo standar nggak ada masalah, masih bagus-bagus saja. Tapi di turbo standar itu kemarin powernya sudah mencapai sampai kurang lebih 450 HP dengan etanol ya di mesinnya tuh.
Nah, dengan penggantian turbo ini diharap kita bisa push lebih dari 500 HP. Dan juga Cam kemarin ganti biar lebih mumpuni, lebih puas, dan kopling kalau standar udah pasti tewas ketika dikasih etanol. Jadi lagi penggantian ya mungkin masih 1 minggu 2 minggu ke depan lah ya progresnya ya. Nah yang menarik itu ada si ini nih BRZ. Jadi BRZ ini sebelumnya sudah diturboin, sudah di macem-macemin deh ya pokoknya ya dari workshop lain, tapi kita nggak tahu juga siapa yang ngerjain. Intinya dikirim ke kita untuk troubleshoot dari owner barunya waktu beli. Ternyata udah cukup parah juga ya, dalamnya ternyata banyak banget kerak, terus udah gitu dia punya turbo tuh masalah karena overboosting terus, dan akhirnya kita lihat turbonya itu wastegate-nya udah kacau ya. Jadi wastegate-nya itu telat buka, bocor, terus udah gitu juga ini turbonya nggak tahu merek apa nih, tidak ada merek di sini ya. Jadi sekalian aja gue bilang ke ownernya, karena mau mobilnya juga bisa enak pakai harian, kita saranin untuk ganti turbonya lebih kecil juga. Kita ganti dengan kit dari Grady nih. Jadi ini Grady turbocharger yang akan kita pasang, komplit dari air filter, turbonya sendiri nih, core-nya, terus downpipe-nya juga udah ada 2 port gini ya, jadi biar buangan wastegate-nya tidak ganggu nanti. Terus dia punya apa namanya test pipe, header juga udah termasuk di sini ya. Di kit ini termasuk header, pokoknya komplit, plit sampai intercooler, pipa semua. Ini sudah kit untuk dilakukan yang namanya stage 3 upgrade buat mobil ini. Jadi harapan gue mesinnya juga sehat semua ya. Jadi nanti begitu udah pasang turbo semua, kita akan tune ulang. Nanti kita bahas juga nih kalau udah kelar hasilnya. Berikutnya kita lagi ada juga nih pasien, ini adalah Honda Civic Type R ya, FL5 yang warna merah nih. Ini jarang banget gue ketemu warna merah. Jadi di mobil ini kemarin kita udah pasang yang namanya Group IM intake sama titanium intake dari merek PRL. Ini pokoknya intake-nya udah beres lah intinya. Jadi kemarin berhubung ini mobil mau dikirim ke Surabaya, nah katanya sekalian deh knalpotnya juga diberesin juga biar udah beres nih nanti, tapi tuningnya masih belum. Jadi kita ganti juga nih sekarang merek dari apa tuh downpipe-nya, jadi kita akan ganti merek RV6 sama muffler belakangnya Apex i N1X muffler. Nah, jadi kenapa kita pakai Apex i lagi? Karena mobil ini kita mau pertahanan namanya valve control. Jadi nanti ketika kita tuning pakai Honda pun kita bisa atur valve-nya dari ECU-nya ya. Jadi kita bisa setting mau di sportnya dia berisik banget, apa di air mode-nya aja yang berisik. Terus kita bisa bikin juga ada exhaust burble, dan di close biasanya kita bikin suaranya yang nyaman-nyaman aja buat dia lebih enak. Oke, jadi mobil ini akan dipasang exhaust-nya. Ntar gue akan bahas lebih lanjut kalau lagi udah mulai proses buka ya. Sekarang kita lihat dulu aja nih exhaust-nya kayak gini. Nah, jadi tadi gue udah bilang pakai Apex i muffler, tapi yang belum gue bilang adalah ini kita akan ganti juga yang namanya downpipe ya. Ini dari downpipe-nya ini dari RV6, berat nih. Nah, ini downpipe RV6, ini tipenya ada cated ya, jadi dalamnya itu masih ada katalik. Kita lihat nih isinya kayak begini nih. Jadi dengan penggantian downpipe sampai ke belakang ini, kita sebutnya ini adalah full exhaust system ya. Jadi ini akan menggantikan aslinya punya exhaust part, semua dari bagian depan sampai belakang kita ganti. Ntar kalau sudah selesai pemasangan kita dengar suaranya kayak gimana. Oke, dan satu lagi, ini ada FK8 ya, kita on progress juga. FK8 ini masang intake manifold ya. Jadi intake manifold sama yang namanya tuh flex fuel sensor. Jadi ini mau dituning nanti pakai etanol. Partsnya sih udah kepasang semua ya, ada intercooler, knalpot semua, pokoknya udah komplit. Ini tinggal beres pasang ini, kita akan langsung tuning masuk ke stage 2. Jadi fuel pump masih standar, yang diganti itu hanya bagian-bagian part-part bolt-on aja, seperti intercooler, intake-nya juga udah pakai Venturi. Sekarang lagi pasang intake manifold dulu, yang karbon, kita lihat yuk kayak apa sih barangnya. Oke, ini sekarang lagi pemasangan balik intake manifoldnya ya. Ini menggunakan merek Truckworks karbon. Jadi dengan ganti intake manifold ini biasa gen bisa sekitar 20 horsepoweran. Kita bisa lihat ya, ini bahannya carbon fiber asli. Dan di sini kita ambil opsi yang namanya port injection. Jadi nanti ketika dia mau tambahin ekstra injektor di atas, ini tinggal ditanemin di sini injektor 4 biji dan ngambil cabang untuk bensinnya di sana. Kita tinggal cabangin lagi nih nanti dari jalur bensin yang udah existing.
Nah, ini ada satu lagi nih. Ini adalah Honda Civic Turbo FE1. Ini yang 1500 tahun 2023 nih. Apa aja nih yang udah dikerjain? Ih, takut dia lihat kamera. Coba kita lihat ya. Sekarang sudah ada pemasangan PRL nih. Jadi intercooler pipe kita udah ganti ya. Aslinya tuh bahannya plastik kecil dan agak nyekek. Kalau yang ini kita sudah ganti dengan PRL. Nih, ini nih standarnya nih kita bisa lihat guys. Ya, jadi ini plastik memang dibuat untuk performance standar, dan kalau kita udah mau tuning, kita akan naikin power, tentunya kita butuh yang lebih plong, lebih rilis lah ya airflow-nya. Jadi ini diganti bagian kiri dan kanan, downpipe-nya juga kita ganti yang pakai customan kita ya. Ini udah catless, ngeplong, terus kita ada juga penggantian kemarin busi pakai NGK ya, yang ruthenium. Nanti capnya oil cap sama radiator cap akan diganti juga. Terus bagian bawah kita bisa lihat juga ya, ini sudah diganti menggunakan intercooler dari PRL. Nah, ini kita bisa lihat juga, ini bagian downpipe-nya si Civic Turbo ya, jadi agak mirip sih dengan Civic Type R. Intinya dia ada katalik dan tekukannya itu 90 derajat patah, jadi ini nggak terlalu bagus buat performance. Terus ini karet-karet ori, dan ini intercooler standar ya. Bisa kalian bayangkan untuk mobil yang mau nge-push power sampai 250-260 HP, intercooler kayak gini ya kurang tentunya ya. Tapi untuk standar sih mungkin masih bisa. Terus kita ada juga nih, namanya ini adalah G-Class ya, G-Class G400D yang tahun 2023-24. Jadi permasalahan G-Class tuh ada di bagian exhaust-nya ya, jadi itu karena ada DPF, itu akan bikin mampet dan pasti akan jadi trouble karena bikin ibaratnya kotoran mesin tuh nggak bisa keluar gitu ya, exhaust-nya mampet dan akhirnya nanti bisa bikin mesinnya jebol. Makanya di sini kita kemarin udah progress ya, jadi di bagian DPF kita udah remove, terus ini akan kita remap. Nah, jadi habis ini ECU-nya akan dikirim, ini harus dikirim dulu nih yang 2021 ke atas ya, pokoknya semua Mercy, BMW, ECU-nya harus di-unlock dulu. Dan unlock-nya emang agak ribet, yang ini harus dikirim ke luar negeri, tapi ya begitulah cara kerjainnya yang sekarang. Ketika udah balik ECU-nya, kita akan tuning, kita bikinin video khusus buat yang itu. Terus di depan kita sekarang ini adalah parts daripada intake manifoldnya LC200. Ya, LC200 standarnya itu sangat-sangat bikin kerak ya di dalamnya itu, jadi sering banget berkerak. Nah, ini kemarin udah dibersihin nih ya, jadi lagi proses pengeringan dulu. Ini semua nih kemarin keraknya sampai numpuk, udah jadi kayak bubur ketan hitam. Jadi kemarin sama tim kita udah dibersihin, ini full udah di deep cleaning ya namanya ya, dan ini nanti akan dikembaliin lagi semua eger-egernya, pasang balik ke mesin. Nanti kita akan lakukan juga namanya tuning. Jadi sebelumnya udah di tuning katanya tempat lain, tapi sayangnya dia tidak lakukan pembersihan. Jadi ownernya juga berasa katanya tarikannya masih agak berat, dan makanya kita mau deep cleaning sekaligus kita akan lakukan yang namanya pembersihan. Nah, sekarang knalpotnya udah kelepas semua ya, jadi gue mau kasih lihat. Tadi kita udah lihat bagian yang standarnya ya. Ini sekarang di lantai nih, taruh bawah nih. Oke, jadi ini bagian knalpot tengah ke belakang, dan aslinya ada yang namanya valve ya. Valve ini udah dipindah ke Apex Side Muffler kita yang baru. Ini motor ininya ini akan dipakai lagi, sehingga ini bisa menjadi exhaust valve controller nanti langsung dari ECU kita mapping. Makanya ini sebuah fitur yang menurut gue udah oke banget. Kalau dicabut diganti yang tidak ada gininya sayang banget ya. Dan Apex Side sendiri mufflernya 3 inch ya. Ini di sini 3 inch plus tambah situ lagi, jadi kurang lebih dari 3 in nih. Bisa dibilang 3 plus 2 ya 3,5 in lah ya. Jadinya ketika valve-nya ini ketutup, dia akan lari ke tabung yang besar sehingga dia agak dipampet, tapi ketika kita udah mulai ngegas dia akan ngebuka, jadi dua-duanya tetap keluar gitu. Dan kita bisa lihat kualitas daripada barangnya juga bagus banget. Oke, ini sekarang downpipe sudah terpasang yang baru ya. Tadi yang RV6 sudah masuk, lagi dirapihin lagi bagian atasnya. Dan kelebihannya RV6 adalah dia bisa tetap pakai
heat shield O-ringnya bisa balik lagi, jadi tidak terlalu panasnya nyebar kemana-mana ya. Karena di sini adalah radiator, kita mau udara panas nih waktu kedorong lagi waktu jalan juga kedorong ke belakang gitu lah, dia nggak terlalu menyebar panas. Oke, mobil udah selesai pemasangan exhaust full systemnya nih. Sekarang kita langsung denger aja yuk suaranya kayak gimana. Yuk kita hidupin mobilnya. Kita coba tutup ya. Ini jadi dengan mufflernya ini kondisi di comfort mode. Ya, kita di comfort mode sekarang, kita gas. Jadi suaranya tergolong masih oke ya. Sportnya terdengar tapi nggak dengung ke kabin. Nah, berikutnya kita bisa bikin juga kalau di sport di R. Nah, ini kita langsung aja masuk ke R ya, plus R. Ini pasti akan terdengar suara lebih kencang dan mufflernya terbuka langsung. Langsung aja kita dengar sekarang di belakang suaranya kayak gimana juga. Oke, ini udah beres mobil Civic Type R ya, jadi udah pakai Apexi N1X muffler. Dan kita bisa lihat juga sekarang di bagian bawah ya, tipsnya itu sekarang menggunakan titanium tip yang besar. Jadi terlihat lebih sporty dan juga jauh lebih sport dan jauh lebih lebih racing maksud gua. Jadi dengan tampilan seperti ini terlihat Civic Type R tuh jadi M banget. Oke, jadi knalpot udah beres, intake juga udah beres. Nah, waktu ini tinggal dibersih-bersihin dan besok mau dikirim balik ke ownernya di Surabaya. Mudah-mudahan nanti balik lagi untuk more power nih. Guys, kita balik lagi nih tempatnya Koko Erik. Jadi gue lagi minta pendapatnya soal Civic Type R baru. Kalau buat main audio kira-kira gimana nih? Dan yang kita temuin nyata banyak rattlingnya ya kok ya? Iya, panel pintu. Panel pintunya geter ya jadi. Itu biasa kenapa tuh? Kerapetan jadi gitu? Ringing dari plastik door trimnya ya. Oh, waktu dia gini dia bassnya nempel gitu. Peredamnya standar, nggak ada peredam kan? Karena Type R. Iya. Nah, saya pernah kok kemarin ada customer udah ganti audio. Saya coba, wah enak banget. Tapi suara knalpot semua keblok gitu. Tapi di luar kencang. Di luar kencang. Di dalamnya ini, cuman dia mainnya masih bisa enjoy sih. Masih bisa enak ya ini ya. Masih bisa. Untuk standar orang awam mah kuping segini mah udah enak ya hitungannya ya. Cukup standar. Tapi kalau mau puas ya. Biasa upgrade kayaknya gatal ya. DSP lah minimal ya. Ya DSP ampli. Unit udah bagus dong ini. Unit standar cukup. Oh, nggak perlu ganti ya? Iya. Ini kalau dipasangin pakai DSP-nya Selo yang 8.8 by Nathan Budiono, wah cakep. Enak tuh ya? Pasti cakep. Boleh tuh nanti berikutnya kayak kita, ya putih ya kita coba ya. Nanti digarap. Nah sekarang kita mau dengerin dulu mobil kita nih si Fortuner yuk. Yuk kita denger suaranya si Fortuner nih habis di upgrade. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking Ininya dikasih di default apa custom? Default. Instrumennya jauh lebih jelas sih sekarang sih ya. Detailnya keluar. Kemarin tuh kayak orang bilang speakernya nih mesti upgrade lagi nih gitu kayak pada malu ya. Iya. Jauh lebih jelas, lebih clear sekarang. Wah, puas banget gua. Tadi kita habis ngedenger si mobil Fortuner ya.
yang habis diberesin itu suaranya menurut gue jadi jauh lebih hidup, lebih lebih nyala lah gitu loh. Yang waktu dulu juga sebenarnya udah oke juga, tapi yang ini jauh lebih baik. Jadi kayaknya berikutnya gue akan lanjutin lagi si Type R. Mungkin nanti ada mau pasang beberapa aksesoris juga yang perlu buka panel-panel samping. Nah sekalian deh tuh di situ jadi dipasang. Plus di Type R, semua Type R ya, bahkan mobil gue juga kita ngedengar ada kayak bunyi rattling begitu ya. Kalau kita habis ganti knalpot, gas lepas gitu ada kayak sedikit bunyi ngert gitu. Dan tadi juga udah dengar bareng sama Kak Erik, karena memang yang namanya getaran itu ya, karena habis kayak ganti knalpot kan suaranya jadi lebih keluar bassnya tuh. Nah itu yang bikin ada kayak panel plastik nih di bagian sebelah kanan sini nih. Itu buat gua sendiri sih agak ganggu ya. Jadi gua akan cari dan nanti kita akan share solusinya apa kira-kira biar teman-teman juga bisa ikut. Oke, sekarang kita bahas hasilnya, di mana standarnya Honda Civic 1.5 ya, FE1 itu sekitar 125 sampai 130 wheel horsepower. Dan ini kita dapat data 127 ya, mobil yang full standar, bukan mobil ini. Terus kita udah pasang parts macam-macam tadi dari knalpot, intake, filter. Nah, ini kita bisa lihat ya dengan penggantian exhaust tadi HKS dan juga downpipe kita dapat sampai 144 wheel horsepower. Dan setelah custom tuning, ini dia hasilnya ya. Kita bisa lihat naiknya jauh banget. Perbedaannya itu bisa dilihat sangat signifikan dibanding full standar. Dari 127 meningkat sampai 175 kurang lebih ya. Jadi power yang bawaan aslinya 179, kita dapat sekarang power sampai 245-an. Ini sebenarnya masih bisa kita push lebih lagi juga, tapi berhubung mobilnya juga ini kilometer sudah 40 ribuan ya. Dan ownernya bilang nggak usah terlalu ekstrim, yang penting bisa awet dan juga panjang umurnya. Karena yang namanya dipol-polin pasti ada resiko merusak gearboxnya ya. Karena CVT, transmisinya. Tapi yang ini kita tadi udah pasang juga CVT cooler ya, jadi pendinginan transmisi harusnya lebih aman. Dan juga mesinnya power dan torsi naik sangat signifikan. Jadi sangat-sangat worth it mobil Civic Turbo ya, Civic Turbo, CR-V, Accord Turbo, HR-V Turbo. Pokoknya belakang turbo-turbo, mobil Honda itu sangat-sangat efisien. Termasuk si Civic Type R Turbo juga. Oke, kalau begitu hasilnya seperti ini. Jadi buat kalian yang punya mobilnya nih, langsung aja guys kita bikin juga nih. Jadi kayak begini jauh lebih nendang, lebih efisien dan juga jauh lebih enak buat dikendarai. Oke, jadi tadi kita udah lihat ya proses tuningnya dan juga kita udah bahas hasil kenaikan powernya. Sekarang hari ini kayak cukup sampai sini dulu ya. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 7:30 malam. Jadi hari ini gue dapat semua nih dari tadi ngurusin audio mobil udah beres. Gue nggak sabar pulang pengen ngedengerin musiknya. Terus tadi mobil ini juga udah beres ya. Jadi ini ownernya dari Jogja dan dia harus balik. Tinggal satu lagi nih. Ada mobil Civic Type R juga, tapi itu buat besok aja karena ini udah kemalaman banget. Sebelum gue balik, kita akan masukin dulu, tapi gue sampai sini dulu, nanti kita akan jumpa lagi di vlog berikutnya.